Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa memberikan kami berbagai kesempatan untuk kami dapat mempraktikkan kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, terima kasih ketika kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mohon kiranya Roh Kudus-Mu menerangi kami, agar kami memahami dan kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan mohon Roh Kudus yang menggerakkan kami, agar ketika kami mengetahui kebenaran firman Tuhan itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih untuk komunitas yang Tuhan berikan bagi kami. Komunitas di dalamnya kami dapat mempraktikkan kasih yang Tuhan sudah nyatakan terlebih dahulu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau pada bulan ini, jika kita perhatikan 3 Rabu berturut-turut, kita diberikan tema perenungan partnership. Rabu yang lalu bicara God in partnership, berbicara bagaimana Allah yang berada di dalam relasi manusia, Allah yang mau bermitra dengan manusia dan Allah ada di dalamnya. Hari ini kita akan berbicara, kita akan merenungkan satu tema mutual partnership. Kalau di Indonesia kan kemitraan yang timbal balik, kurang lebih begitu ya. Bermitra. Kalau kita berbicara tentang bermitra, apa yang teringat di dalam benak kita? Bermitra, orang teringat biasanya usaha, bisnis. Tetapi beberapa rekan yang lalu bermitra teringat dengan pasangan. Sehingga ilustrasinya tentang pasangan, tentang ikatan. Betul, bermitra menyiratkan adanya sebuah tujuan yang sama. Hari ini kita akan melihat satu teladan dari satu tokoh di dalam Kisah Para Rasul, di mana melaluinya kita bisa melihat bagaimana kemitraan itu boleh terjadi dan pemberitaan Injil boleh disampaikan. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ketika saya membaca bagian ini saya berandai-andai. Jika saat ini ya kita membayangkan ada seseorang yang kita ketahui, pasti kita ketahui. Kita tahu bagaimana perkataannya begitu menyakitkan bagi kita orang-orang percaya. Perkataan-perkataan yang sedemikian menuduh diberitakan di media massa. Bahkan perkataannya itu sampai membuat seorang tokoh publik yang kita kenal juga dipenjara. Dibuat sedemikian rupa, persekusi terhadap iman Kristen. Bahkan dia menghasut pengikut-pengikutnya dengan ajarannya. Mereka berhasil memperkatakan yang buruk tentang iman kekristenan. Lalu mendadak tiba-tiba kita mendengar misalnya, dan kita berharap tentunya, ternyata orang itu menerima Kristus.
percaya. Bagaimana respons kita? Jika kita sampai pada berita itu, kemungkinan saya menduga responsnya, jika saya akan bertanya, benar nggak itu? Hoax jangan-jangan. Rasanya sih hoax lah, itu nggak mungkin gitu. Atau apalagi yang mungkin? Mungkin saya akan menduga bahwa oh, ini sebuah persekusi yang lain. Ini sebuah siasat untuk menjebak orang-orang percaya. Rasanya itu. Atau jika kita berharap berita itu benar, kita akan bertanya, dari mana sumbernya? Apakah berita itu benar? Kurang lebih seperti itu yang dialami oleh murid-murid. Ketika mereka mengetahui bahwa Saulus yang dikenal mengejar-ngejar mereka untuk maksud membunuh mereka, tiba-tiba diberitakan bahwa Saulus itu kemudian menjadi pengikut Kristus dan memberitakan Injil. Hal ini tentu mendatangkan kebingungan yang sangat besar di antara mereka. Dikatakan di ayat sebelumnya, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Jika saya ada di tempat itu, rasanya saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya akan memperkatakan hal demikian. Karena sulit bagi saya untuk menerima seseorang yang saya ketahui bahkan terlibat di pasal sebelumnya pembunuhan Stefanus. Lalu dikatakan di sini dia menerima Kristus bahkan memberitakan Injil itu. Bahkan dikatakan akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya di ayat 22 dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi ini bukan situasi yang mudah tentunya. Tapi kita belajar, kita melihat di ayat 27, sebuah pernyataan yang sangat jelas dikatakan bahwa tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka. Barnabas menerima dia. Menjadi satu perenungan sendiri. Bagaimana mungkin bisa menerima orang yang seperti itu? Bapak Ibu Saudara-saudari, Barnabas ini memang sebenarnya adalah orang yang baik. Dia namanya Yusuf, tetapi dia mendapat julukan Barnabas yang artinya son of encouragement. Kalau di sini dikatakan anak penghiburan. Apa yang dilakukan Barnabas? Barnabas itu pernah menjual harta bendanya lalu memberikannya kepada jemaat di sana ketika situasi menjadi sulit. Barnabas memang mempunyai hati yang baik. Tetapi yang luar biasa dari Barnabas, dia mau menerima orang yang keputusan itu tentu berbeda dengan kawan-kawannya yang lain. Orang yang menolak Rasul Paulus tetapi diterima oleh Barnabas. Bahkan kemudian tidak berhenti di situ, Barnabas membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas tidak hanya sekedar menerima, tetapi dia menghadirkan kisah Barnabas, kisah Saulus kepada murid-murid yang lain. Menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupan Saulus, agar Saulus dapat diterima oleh murid-murid. Jika kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 11, ayat 23 dan 24. Ada satu karakter yang ada di dalam diri Barnabas. Dikatakan di situ, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia.
ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang baik itu bukan sesuatu yang kita munculkan di dalam perilaku kita. Bukan itu saja. Tetapi sungguhnya kebaikan ini adalah hasil atau buah dari sesuatu yang bertumbuh di dalam diri, yang dipantulkan, yang dipancarkan melalui perilaku, perkataan, tindakan, yang pada akhirnya memberikan penghiburan bagi orang lain, memberikan dukungan bagi orang lain, memberikan nasihat bagi orang lain, memberanikannya untuk melangkah menjadi orang yang mau mendampingi. Hari ini, belakangan saya baru mengetahui bahwa di kalangan remaja atau mungkin di kalangan psikolog begitu, ada istilah yang dikatakan people pleaser. Betul ya Master ya? Ada people pleaser. Itu istilah yang ditujukan kepada orang-orang yang punya kecenderungan untuk memberikan kesan atau mau menyenangkan orang lain sekalipun dia harus dirugikan. Sepertinya baik. Tetapi apa motivasi di belakangnya? Motivasi di belakangnya supaya saya terlihat baik, saya diterima oleh orang lain, supaya saya tidak mendapatkan hal-hal yang menakutkan atau sesuatu yang saya khawatirkan itu terjadi. Oleh karena itu saya harus menyenangkan orang lain. Hal ini berbeda dengan bagaimana sikap Barnabas terhadap Saulus. Ketika dia menerima dengan satu keyakinan, ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan di dalam pelayanan itu sendiri, pemberitaan Injil yang ingin disampaikan. Yang kedua, dari ayat yang tadi kita baca, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya merenungkan satu hal. Dan saya bertanya pada diri saya sendiri, adakah saya bersukacita ketika saya melihat ada pertumbuhan, ada sukacita yang lain yang ada di dalam diri orang-orang yang saya temui? Adakah sikap seperti itu? Ataukah jangan-jangan yang muncul ketika saya mendengar berita sukacita dari orang lain, saya malah berpikir, oh kok dia bisa ya, kok aku enggak ya? Ada sikap Barnabas yang sangat baik, dikatakan ketika melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Rasanya agar komunitas kita menjadi komunitas yang di dalamnya terdapat mutual partnership, ada kemitraan yang saling dibutuhkan kualitas-kualitas karakter tertentu di dalam diri kita. Kita yang mau menerima orang lain. Kalau kita teruskan bagaimana caranya menerima, banyak diskusi. Tapi setidaknya untuk bisa menerima, bahkan membawa Paulus, Barnabas pasti mendengar. Pasti mendengar. Pasti dia mencoba memahami apa yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Dan satu hal yang menarik, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa dia turut bersukacita ketika melihat bagaimana Allah bekerja dalam diri seseorang. Menjadi satu perenungan bagi kita. Ketika kita beroleh rekan-rekan di dalam pelayanan, rekan-rekan di dalam studi, rekan-rekan bekerja, rekan-rekan ketika pelayanan, rekan sesama hamba Tuhan. Adakah hati yang mau menjadi orang-orang yang dapat memberikan encouragement kepada mereka? Ataukah kita terlalu sibuk dengan diri kita sendiri sehingga jangankan memberi encourage, mendengar saja saya tidak punya waktu? Ataukah ketika kita katakan bahwa kita akan mendoakan, saya akan mendoakan engkau di dalam doa saya. Benar-benar kita berdoa, sungguh-sungguh membawa pergumulan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita.
agar melaluinya ada pertumbuhan-pertumbuhan, dan yang terutama adalah tujuan Allah di dalam kehidupan itu boleh tercapai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan kemitraan membutuhkan kerjasama kedua belah pihak. Tidak hanya Barnabas yang berusaha untuk menjangkau, menerima Saulus sebagai petobat baru. Harus ada dari Saulus upaya untuk mengenal kehidupan orang percaya. Beberapa tahun mereka bersama-sama kemudian melayani. Tentu ada hal-hal yang harus diubahkan di dalam diri Saulus. Jika kita merenungkannya bagi kehidupan kita, tidak tepat rasanya jika kita selalu menuntut untuk diterima oleh komunitas. Betul, komunitas perlu mendukung dan menerima kita. Tapi jika kita juga adalah orang di dalamnya, seharusnya kita juga memberikan dukungan itu dengan cara kita mengubahkan diri kita, cara berpikir, cara bersikap, bukan demi diterima saja, tapi demi pemberitaan Injil, demi komunitas yang sama-sama hidup bersama untuk mencapai tujuan. STT Manat Agung sebuah komunitas bagi kita semua. Kita bersama-sama hidup di dalamnya. Kita sama-sama saling mendoakan. Kita sama-sama saling mengetahui pergumulan satu dengan yang lainnya. Hari ini kita diingatkan bagaimana Rasul Barnabas yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup di dalam iman. Kita bisa menjadi orang yang penuh penghiburan bagi orang lain. Hanya oleh karena Tuhan yang bersama dengan kita. Biarlah perenungan ini menolong kita untuk semakin mau terus maju bersama, hidup di dalam Tuhan.